Kalau dari kita untuk kita pelit namanya. Tapi kalau dari kita untuk bangsa, itulah yang menjadi tujuan dunia pendidikan di Indonesia. Kalau dari kita untuk kita, kadang-kadang kita akan terpilah bicara suku, bicara politik, bicara ini. Tapi dari kita untuk bangsa, semuanya menjadi nomor 10. Politik nomor 10. Ingat, saya agak tinggi membahasakan ini. Poinnya inilah yang terpenting. Brainwash dulu ya. Saya mau bicara ekonomi dunia yang akan dihadapi oleh anak-anak kita nanti. Bagaimana kondisi lingkungan yang akan dihadapi anak-anak kita nanti. Coba bayangkan bagaimana tahun 2050 ya, yang disebut dengan Jakarta itu 2/3-nya akan tenggelam karena terjadi penurunan tanah dan global climate change ya. Perubahan iklim yang luar biasa, pemanasan global. Es di Antartika setiap hari, setiap bulan, setiap tahun 10-20 tahun terus mencair. Itu menambah volume air laut. Yang sekarang dengan banjir rob tidak seperti banjir rob 5 tahun yang lalu. Tingkat kenaikan airnya. Itu yang akan dihadapi anak-anak kita ke depan. Bagaimana kotornya udara kita, itu bicara lingkungan. Tantangan ekonomi ke depan, lihat saja. Ya, semuanya dirubah. Tidak ada lagi tamat SMK, tidak ada lagi tamat sarjana, bawa map masuk ke kantor-kantor. Semuanya input lamaran. Ya udah nanti tesnya baru ke kantor. Tidak juga ternyata. Tesnya juga lewat online. Bayangkan, itu yang akan dihadapi anak-anak kita. Pertanyaannya, ada nggak guru-guru kita yang nggak bisa ngidupin laptop saat ini? Bagaimana mau mempersiapkan anak-anak kita ke depan? Kita harus menjadi anak-anak kita. Kalau saya belajar dari orang-orang yang lebih tua dari saya. Ada yang mengatakan, justru dengan anak-anak kita banyak belajar dari mereka. Bukan mereka sebenarnya yang banyak belajar dari kita. Bagaimana narkoba. Ada lagi yang namanya yang terbaru, narkoba zombie apa ya. Apabila dikonsumsi maka dia akan merasa kuat. Coba bayangkan kalau itu prakteknya dia akan begal orang. Dia nggak merasa sakit. Mau dipukuli kayak mana. Nah bayangkan, itu yang dihadapi anak-anak kita. Pengen nggak sih kita sudah menyatu dengan tanah, tapi ada kesejukan yang terus mengalir ke dalam tanah tempat kita dikubur, yaitu ternyata anak didik kita menjadi orang baik ke depannya. Paling tidak dari tanggung jawab yang kita tunaikan. Pengen nggak sih seperti itu? Apa, kepala desa 5 tahun, bupati, wali kota 5 tahun, presiden 5 tahun kali 2. Hidup 60, 70, 80 selesai. Nah sekarang bukti nyata, ada kan kuburan yang sudah ratusan tahun, berarti lamaan di situ kan, gitu loh. Nah jadi kan penting air kesejukan yang saya katakan tadi, yang cuman 5-10 itu membuat semuanya menjadi rusak. Kita harus membrainwash masyarakat kita, tetapi sudahlah putus itu semua. Masuk ke anak-anak kita supaya diputuskan kebiasaan yang tidak baik. Coba sih dengarkan lagu Ahmad Albar, Panggung Sandiwara. Kenapa seperti itu? Tahu nggak arti integritas? Integritas adalah kesatuan, ucapan, hati, dan pikiran. Tapi yang dibutuhkan adalah integritas. Itulah yang kita hadapi saat ini. Anak-anak kita akan mendapatkan tantangan yang sedikit kita ceritakan. Nyatanya pasti lebih berat. Pasti lebih berat. Dan kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar dan mengingatkan. Apakah cita-citanya jadi kepala sekolah? Kecil amat. Cita-cita terbesar adalah memiliki manfaat bagi orang lain.
Jadi kalau jadi kepala sekolah, bupati, wali kota, gubernur itu kecil amat gitu. Maka dia akan berbicara 5 tahun, 10 tahun, tapi berbicara cita-cita saya adalah bisa bermanfaat untuk orang lain. Dia akan berbicara jadi bupati, jadi kontraktor, jadi guru, itu akan mencoba bermanfaat bagi orang lain. Jangan dicampur adukkan semua panggungnya. Saya paling gak suka seperti itu. Hidup ini harus punya prinsip. Hidup ini harus punya prinsip. Ada batas kalau kita menyesuaikan dengan lingkungan kita, tetapi ada prinsip yang mendasar yang harus kita jaga, marwah kita. Jadi, tapi salah juga sekadang dianggap jaga marwah itu kalau harus pakai baju sopan saja. Bukan itu saja. Lain di mulut, lain di hati itu kan juga mengganggu marwah dong. Kalau bahasa kita di Lampung, piil. Kan salah menempatkan piilnya. Saya akan malu kalau hanya bisa ngomong saja. Tapi kenyataannya kerja juga nggak bisa. Nah, ini sering saya katakan di jajaran saya. Mereka harus melakukan perubahan-perubahan dengan cepat. Dulu yang namanya Zoom itu disepelekan, termasuk sama jajaran saya. Padahal ya anak-anak pakai Zoom itu mereka ngeluh, jangan diiyakan Bapak Ibu. Makin jadi mereka ngeluh. Kasih pemahaman bahwa kalau kita tidak menggunakan Zoom, nak, ini kan lagi ada penyakit datang. Nanti kita tertular semua, dan inilah teknologi yang saat ini, nak, yang bisa kita terapkan. Coba, nggak perlu kan minta ongkos sama Bapak di rumah, nggak perlu kan bawa bekal, enak kan bisa makan di rumah. Jadi jangan, iya nak bener nggak enak pakai Zoom ini, ya makin jadi mereka. Ya sama saya juga di Pemda seperti itu, berikan penjelasan. Toh pada akhirnya kita bicara hari ini jauh lebih nyaman juga. Kami di Pemda juga bisa menghemat luar biasa. Kalau bertemu seperti ini harus ada snack segala macam, kalau Zoom tidak.